Berenang. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Sehat semua. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Yang online sehat ya kan. Kalau nggak sehat pasti sulit untuk online-nya. Baik, jadi walaupun cuaca agak dingin, mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk dan akhirnya tidur sambil mendengarkan materi perkuliahan hari ini. Ya, kalau seandainya pun tatap muka hari ini mungkin nggak banyak ini yang hadir karena derasnya lumayan kan tadi John sampai saat ini juga masih terus hujan.
Gimana Tanjung Merawa masih hujan juga? Hujan, Pak. Dan Hujan. terus Pak. Hujan ya, Binjai hujan ya. Hujan, Iya. Pak. Hujan. Gitu. Ada berkahnya lah kuliah online ya kan. Masih bisa tetap masuk hadir. Jadi untuk yang tadi pagi saya sharekan itu ada yang ikut. Saya pun nggak tahu tadi pagi tiba-tiba ada info dari biro terkait kegiatan apa ya? Saya pun nggak paham apa nama kegiatannya. Bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Ada yang ikut tadi pagi. Kalau jadwal kelas kami, Pak, besok, Pak. Oh besok ya. Iya, Pak. Tapi itu tabrakan, Pak, sama jadwal kuliah kami. Nah konfirmasi aja ke dosennya karena pembelajaran bahasa Inggris non kredit kan gitu. Nah, mahasiswa Reguler 2 diimbau menggunakan 2 device laptop dan smartphone. Mahasiswa Reg 1 diimbau membawa headset pribadi. Nah, itu tatap muka ya di Iya, kampus. Pak. Offline, Pak. Di apa, Pak? Di lab, Hmm. Pak. Nah, itu dia infonya. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengingatkan lagi mahasiswa kita untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris non kredit. Catatan mahasiswa Reg 1 diimbau membawa headset pribadi. Mahasiswa Reg 2 diimbau menggunakan 2 device, 2 perangkat, laptop dan smartphone. Nah, tapi sini kan kok ada link Zoom pelaksanaannya ya. Iya, Pak. Tadi juga, Pak, Pak Rahul juga ngirim apanya, Pak? Ada link Nah, Zoom-nya. untuk Reg 2 via Zoom. Nah, untuk Reg 1 berarti yang tatap muka ya. Kita Pak, Itu apa, Pak? Reguler 2. Altisia, Pak. Hah? Altisia. Yang di kelas ini reguler 2 semua. Iya, Pak. Reguler 2, Pak. Berarti Zoom lah ya. Iya, Pak. Zoom, Pak. Hmm. Yang anak pagi aja, Pak. Yang Bang Fred. Itu Altisia. Kayak Altisia. Iya. Ini. Ini, Pak. Kurang tahu juga saya. Ini bukan sih? Bisa jadi. Apa lembaga kursusnya ya? Ya, Bang Fajar. Altisia. Kayak kayak apa ya? Kayak jadi wajib sekarang ya. Nah, itu yang nggak tahu. Saya pun baru ini kan lihat ada informasi itu. Tapi ya coba konfirmasi sama dosennya kalau memang bertabrakan. Dan itu. Padahal itu dulu hanya kuliah umum tuh, Pak. Oh ya, Iya. nah itulah kebijakan apa kan dari kampus ya kan sewaktu-waktu mungkin ada perubahan. Gitu. Jadi memang tadi yang WA saya Pak bertabrakan, coba konsultasi ke biro terkait kan gitu atau ke dosennya apakah bisa tidak mengikuti kegiatan tersebut atau diwajibkan. Nah kalau diwajibkan berarti biasanya digantikan dia menjadi kehadiran dengan dosen yang bertabrakan kan gitu. Nanti disesuaikan aja lah dengan bironya. Baik, kita lanjutkan untuk materi perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Kita sedikit mengupas
tentang politik, tetapi hanya kulitnya saja, sampulnya, tidak secara detail kita membahas untuk politik hukum nasional, karena nanti itu akan dibahas di mata kuliah ilmu politik kalau memang ada. Tapi saya juga nggak tahu apakah ada di kurikulum yang terbaru untuk ilmu politik. Ya, nah itu nanti membahas lebih jauh tentang ilmu politik. Nah, namun dalam hal ini kita tidak membahas secara detail mengenai ilmu politik, tetapi hanya bagaimana politik itu digunakan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Nah, jadi kenapa politik, ya kan? Ladang bosmu di sana, nggak ada yang mau direplanting. Menjadi tolak ukur ataupun menjadi acuan yang digunakan juga dalam hukum nasional. Jadi kita berbicara politik hukum yang mau dibahas bukan membahas tentang partai politik, ya gitu. Tetapi politik dalam hal ini diartikan sebagai kebijakan. Nah, politik hukum terdiri dari dua kata, ya kan? Ada politik dan hukum. Politik diartikan cerdik atau bijaksana, dan dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai satu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Tapi para ahli politik mengakui menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan politik. Nah, jadi secara umumnya politik ini adalah cara untuk melakukan sesuatu, cara untuk mewujudkan suatu tujuan, kan, atau mekanisme. Makanya dalam hal ini adalah politik itu diartikan sebagai kebijakan atau polisi. Nah, artinya politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum yang disampaikan oleh yang berwenang atau berkuasa untuk itu. Nah, kita lihat kebijakan itu merupakan selalu menggunakan akal budinya, pandai dan mahir. Nah, sementara kebijakan artinya kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, garis haluan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya.
khususnya dalam bidang hukum. Nah, inilah kemampuan dari seseorang dalam menempatkan, dalam membuat suatu kebijakan yang dapat mengakomodir ke seluruh keinginan ataupun kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Nah, dan kalau kita lihat, ya kan, dari sejarah hukum di Indonesia, Belanda juga menggunakan kebijakan untuk memuluskan, ya kan, untuk mewujudkan tujuannya, yaitu bagaimana masyarakat kita dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah Belanda, kan gitu. Nah, agar sumber daya alam kita tetap dijual kepada kolonial Belanda. Nah, jadi kebijakan itu selalu menggunakan akal budi. Nah, dari arti politiknya. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi saya teringat ada teori yang mengatakan, saya lupa, ini falsafah ilmu pengetahuan, ya kan, tentang kehidupan. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya? Yaitu terletak di akal budinya. Share-nya agak apa nih? Beda deh. Nah, kenapa yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya terletak dari akal budinya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ciptaan yang berbeda dari semua makhluk, Pak Riki, ya. Ciptaan yang berbeda dari semua makhluk hidup yang sudah diciptakan. Jadi manusia itu bisa pikiran ya, atau otak atau pikirannya itu bisa berkembang. Salah satunya dia memiliki akal, termasuk akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Mungkin itu Pak sederhananya. Saya Pak, Ya, silakan Robi. sedikit menambahi Pak, untuk manusia itu memang berbeda dengan hewan Pak, karena manusia diberikan Tuhan, dianugerahi Tuhan dengan akal pikiran, akal budi, dan juga bagaimana caranya bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Sedangkan hewan itu hanya diberikan insting. Jadi dalam cara mencari makan, dalam cara menjaga anak, dan juga dalam cara melindungi diri itu mereka hanya menggunakan insting Pak. Terima kasih.
Oke, satu lagi ada pendapat yang lain? Nah, kenapa berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya? Kenapa ada akal budi diberikan kepada manusia? Karena manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Makanya dengan akal budi, ya kan, timbullah sebuah eh, pemikiran. Menggunakan budi kita bisa menentukan kebijakan yang baik maupun yang tidak baik. Nah, hukum, ya kan, merupakan suatu kebijakan yang baik. Nah, jadi politik hukum itu bagaimana suatu kebijakan itu dapat mengakomodir keinginan daripada masyarakatnya, dan kebijakan yang dapat merubah, ya kan, pandangan manusia kan gitu. Nah, kebijakan bagaimana pemerintah dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga negara ataupun pemerintahan. Nah, jadi akal budinya itu digunakan untuk menentukan benar dan salah. Hukum adalah benar dan salah. Hukum adalah perintah dan larangan. Nah, maka harus menggunakan akal budinya. Nah, kenapa akal budi ini ketika digunakan oleh seseorang, maka dia bukan berbicara berdasarkan pikiran atau menggunakan otak, tetapi menggunakan perasaan. Nah, ya kan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita tidak bisa hanya menggunakan akal pikiran kita, tetapi harus kita menggunakan perasaan. Apakah dampak yang ditimbulkan dari keputusan nanti itu nihil atau malah ada? Nah, inilah dalam politik itu. Nah, kebijakan yang dibuat itu harus melihat dari segala aspek yang ada. Nah, jadi suatu undang-undang, ya kan, suatu hukum dibuat bukan dalam waktu 1 hari 2 hari, tetapi dalam waktu bisa bertahun, dan bukan hanya dari segi aspek kepastiannya saja, melainkan dari aspek sosiologisnya, antropologisnya, historisnya. Nah, ini dikaji di dalam pembuatan suatu hukum di Indonesia khususnya ataupun di semua negara. Nah, apakah hukum nanti yang dibuat itu bisa memiliki manfaat? Justru malah mencederai masyarakat gitu ya. Nah, makanya maksud akal budi ini adalah bagaimana manusia, bagaimana penguasa ataupun politik ini tampil dalam memberikan jalan keluar yang terbaik dalam tatanan kehidupan ataupun pembangunan nasional. Nah, makanya mengapa kita berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya gitu ya. Makhluk Tuhan yang lainnya memiliki sifatnya, ya kan, ada wujudnya. Nah, ada nafsunya.
Yang tidak ada dari yang lain adalah akal budi. Nah, jadi politik itu tidak bisa menggunakan nafsu. Ketika sesuatu itu menggunakan nafsu, maka hasilnya tidak akan baik. Nah, ya kan, terutama dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika kita nafsu ingin membeli sesuatu, apapun kita lakukan, hasilnya nanti bisa nggak baik, berutang, dikejar-kejar sama kolektor ataupun dikejar-kejar sama pinjol, kan gitu dia. Ketika menggunakan nafsu. Nah, ketika berbicara nafsu, apapun akan digunakan berbagai macam cara untuk mencapai suatu tujuan. Benar apa benar? Ya kan? Nah, jadi memang yang paling sulit dalam sistem baik kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem hukum di berbagai negara adalah nafsu dari penguasa yang ingin memuluskan segala ya kan kebijakannya. Nah, jadi hukum itu bukan menjadi alat ya kan, bukan menjadi alat bagi penguasa gitu ya. Nah, tapi hukum itu adalah sebagai payung bagi penguasa dalam menjalankan fungsinya. Nah, kita bisa lihat ketika menggunakan nafsu artinya tanpa perhitungan, ya kan banyak hasilnya tidak baik. Apalagi yang sudah memiliki pekerjaan. Nah, ketika melakukan sesuatu keputusan pasti dipikirkan mata-mata. Makanya ada contoh bahwa teman saya adiknya bermasalah di sekolah. Dia mau lapor kemana-mana. Saya bilang pertimbangkan dulu. Dampak yang terjadi adalah sama adik kita. Jangan nafsu kita bawa, kita ingin membuat repot sekolahnya, didatangi dinas segala macam, tetapi nanti dampak si adik. Ketika sekolah lain menampung, dari mana dia pindah dari sekolah A. Mereka akan lihat kenapa ini dia pindah dari sekolah yang top. Nah, pasti akan mendapat informasi, oh si anak ini melakukan banyak kesalahan begini. Nah, akhirnya apa? Sekolah yang nanti dituju, mohon maaf lah Pak, kami nggak mau nerima anak Bapak karena kami sudah tahu masalah yang dihadapinya. Nanti berdampak kepada siswa kami yang lainnya. Kan gitu. Nah, jadi harus dilihat itu tadi saya katakan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan. Ketika dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang akan diambil itu nihil, maka bisa kebijakan itu digunakan. Nah, itu. Maka harus bisa mengendalikan hawa nafsunya kan gitu supaya jangan salah mengambil sebuah keputusan. Ya kan? Pertama di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, survei melihat di yang saya lihat perceraian itu terjadi karena pasangan tidak bisa mengontrol nafsunya. Ketika nafsu tidak bisa dikontrol, maka yang terjadi adalah ego. Nah, ketika ego terjadi, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, gitu juga mengenai kebijakan. Nah, bagaimana para ahli mengartikan politik hukum ini? Saya ada mengambil beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat dari
sekali. Pak Muwahjono ini sama-sama pakar semuanya ilmu hukum dan ilmu politik. Pak Muwahjono mengatakan politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria menghukumkan sesuatu. Nah, hal ini katanya berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau ius constituendum. Jadi politik hukum adalah bagaimana menentukan, ya kan, arah kebijakan dari suatu sistem hukum di negara, apakah dia parlementer atau monarki ataupun presidensil, kan gitu. Nah, jadi kita sudah sama-sama pahami politik dalam hal ini adalah bukan kepentingan mengakomodir kepentingan dari kelompok tertentu, tapi diartikan adalah politik sama dengan polisi, dari bahasa Belandanya politie, ya kan? Yang berarti kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan penyelenggaraan negara ini? Dan suatu negara lahir karena adanya perjanjian, adanya keinginan daripada masyarakat. Nah, maka masyarakat inilah yang menentukan apa sistem pemerintahan yang baik bagi mereka. Kenapa? Yang menjalankannya nanti adalah ya masyarakat itu sendiri, bukan si pemerintah. Tapi masyarakat itu bagaimana dia melaksanakan hukum itu. Nah, bagaimana hukum yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, itu kata Pak Muwahjono. Jadi politik hukum itu sangat perlu. Nah, berbeda dengan Teku Muhammad Radi. Politik hukum itu sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Nah, jadi pernyataan kehendak penguasa seperti tadi saya katakan, hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk memuluskan keinginannya, tetapi hukum dijadikan sebagai payung untuk pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau dulu di sistem kerajaan, ya kan, sejarah hukum kita, ya memang hukum itu atau politik hukum itu ya suatu pernyataan kehendak penguasa, yaitu apa? Pernyataan kehendak daripada raja. Nah, apa yang disampaikan raja, maka itulah menjadi undang-undang bagi seluruh rakyatnya. Nah, berbeda kata Satcipto Raharjo dengan definisinya politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai satu tujuan sosial. Nah, ini ada benarnya. Politik hukum itu aktivitas memilih. Kenapa kita harus memilih bagaimana sistem hukum yang baik untuk negara Indonesia?
Nah, sama dengan dalam filsafat. Lagi saudara juga sekarang lagi belajar metafisika, ya kan? Nah, kalau dia bahasa orang tarikat itu ilmu makrifat katanya, metafisika. Kayak dari awal saya bilang ya kan, kalau nggak mau serius pahaminya jangan. Nantinya kalau yang nggak menafsirkannya berbagai sumber ya bisa salah kaji nantinya. Nah, seperti ada filsafat hukum. Nah, filsafat itu adalah sesuatu yang dianggap paling baik dan paling benar. Nah, dalam kehidupan aja kita harus memilih mana yang paling baik dan paling benar bagi kehidupan kita. Ya kan? Nah, ada jenis-jenis manusia yang hedonis, ada yang sekuler, ada yang sosialis, ada yang pluralis, kan gitu. Nah, berbagai macam. Nah, ini sesuatu tadi ya setiap orang pasti akan memandangnya berbeda. Ini yang paling baik bagi saya. Nah, ini yang paling baik bagi saya, ya kan? Hedonis paling baik bagi saya kan gitu, bagi dia yang mencintai bahwa kehidupan itu untuk dinikmati, ya kan? Hidup hanya satu kali, jadi harus dinikmati, happy, ya kan? Menggunakan apa yang ada itu untuk kesenangan, itulah hedonis, ya kan? Nah, kelompok hedonisme. Nah, beda dengan kelompok sosialisme. Salah, hidup itu bukan untuk dipoya-poya, tapi hidup itu untuk berbagi, sosialis, ya kan? Nah, kenapa kita tidak bisa hidup tanpa ada manusia? Beda lagi perkataan dari kelompok individualis. Salah. Kita berjuang adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, untuk apa kita berjuang untuk orang lain? Karena Tuhan menciptakan kita adalah bagaimana kita bertarung sendirian gitu dia. Bertarung untuk diri sendiri. Kenapa? Adanya surga dan neraka kan gitu. Nah, ketika kita mau surga maka berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal ibadah katanya. Nah, berarti individual yang paling utama katanya, bukan sosial. Nah, karena nggak ada masuk surga bisa jamaah, ayo kita sama-sama. Misalnya kan gitu. Nah, kenapa timbangannya adalah sendiri-sendiri ketika nantinya dihisab. Nah, kecuali ada apa? Beda lagi dengan pemahaman sekuler kan itu. Oh, nggak ada kehidupan itu berkaitan dengan Tuhan. Harus kita bedakan kehidupan itu antara dunia dengan akhirat. Tidak ada kaitannya. Apa yang kita buat itu bukan untuk di akhirat, kata sekuler kan gitu. Nah, inilah dia kata Sacipto Raharjo kan. Nah, suatu negara itu memiliki politik hukum yang berbeda. Jadi politik hukum merupakan pilihan. Nah, bagaimana pilihan tadi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan itu bisa terjadi. Nah, seperti tadi saya analogikan di dalam kehidupan. Nah, makanya kita tidak bisa mengecam bahwa apa yang kita pahami adalah yang paling benar gitu. Nggak bisa, karena setiap orang memiliki cara pandangnya sendiri. Nah, setiap negara juga dalam menentukan sistem hukumnya, ya kan, tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Karena inilah menurut Indonesia yang paling benar, yaitu sistem demokrasi, sistem pemerintahan presidensial, ya kan. Nah, dengan sistemnya demokrasi kan gitu. Nah, kenapa dilihat dari Indonesia lahir dengan kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di Nusantara.
Nah, jadi ini dia masuk dari si Sacipto Raharjo. Gitu. Hukum adalah sebuah aktivitas memilih. Nah, beda kata Bell Freud. Politik hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum. Nah, bagaimana mengubah hukum yang saat ini berlaku menjadi hukum yang bisa berlaku untuk di masa yang akan datang, atau menciptakan hukum baru yang mencapai tujuan mereka. Jadi politik hukum itu adalah bagaimana negara menciptakan hukum itu bukan untuk hari ini, tetapi bisa berlaku 20 tahun kah, 30 tahun gitu. Ya, kita ambil contoh BW dan kawah pidana kita. Kan? Nah, berlakunya sudah lebih dari Indonesia merdeka. Nah, jadi bagaimana mengatur tentang cara menciptakan hukum yang baru. Itulah politik hukum kajiannya. Kan? Nah, jadi hingga hukum itu nanti bisa menjadi alat pembaruan bagi masyarakat. Kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan, bukan penetapan. Apa bedanya peraturan dengan penetapan? Bapak ini ada aja nanyanya. Peraturan dan penetapan. Peraturan dan penetapan, Pak. Nah, yang lain dulu ya kan, jangan Ya, yang lain dulu, Pak. dulu ya kan. Iya, Pak. Nah, pendapat yang lain dulu, ada 22 orang ini. Nah, jangan satu orang aja ya kan. Nanti yang satu orang aja dapat nilai A, nggak enak ya kan. Nah, saya dulu gitu waktu di kuliah S1. Ketika dosen bertanya, Mahendra jangan menjawab ya, biarkan kawan yang lain. Karena setiap ada pertanyaan, saya aja menjawab. Yang lainnya idem katanya ya kan. Makanya ketika dosen bertanya, dia lemparkan dulu ke mahasiswa yang lain. Baru nanti ternyata nggak ada yang mau menjawab, barulah. Udah silakan, Mahendra jawab. Nah itu. Ya kan, jadi nggak boleh apa ya kan, kita kan sosialis, harus berbagi dalam ilmu, bukan dalam nantinya ujian ya kan. Tapi kebalik. Pada saat ujiannya berbagi, pada saat belajar nggak ada yang mau berbagi. Ayo, siapa bisa ngasih pendapatnya? Di sini nggak ada yang benar dan salah. Dari perempuan lah dulu nih. Mana mewakili perempuan? Ini ada Indah Evita Sari. Kemudian ada Apriani. Kemudian ada siapa lagi nih? Nggak banyak yang perempuan hadir pada malam hari ini. Ayo dari perempuan dulu. Ada Vina nih, Vina ya, Vina. Mana nih Indah, Indah coba apa pendapatnya, apa perbedaan peraturan dan penetapan, regeling dan basicing.
Ayo tunjukkan Pak, izin Pak. ya. Kalau menurut saya penetapan itu aturan yang bersifat individu, Pak. Kalau peraturan, aturan yang bersifat umum, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pendapat yang lain apakah sama? Tadi siapa? Abrik ya? Bukan? Iya benar Pak. Iya. Abrik, Pak. Oke, gimana yang lain pendapatnya? Udahlah Pak, Izin, Iqbal, Pak. Pak gitu. Iqbal Rifai, silakan. Iya. Tuh. Peraturan Pak yang kegiatan yang membuat suatu peraturan yang menjadikan dia jadi disebut peraturan. Sedangkan kalau penetapan adalah kegiatan yang bisa menetapkan suatu kegiatan, contohnya kegiatan A atau kegiatan B yang menghasilkan, itu disebut penetapan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya pengen dengar dari perempuan ini. Mana suara perempuannya? Ya kan? Nggak ada ya, perempuannya diam-diam aja nih karena agak dingin malam ini nampaknya kan. Nanti kita kasih layar hangat-hangat sama yang perempuan. Baik, jadi seperti tadi dari dua pendapat. Nah, yang pendapat pertama untuk yang lebih sempurna bahwa penetapan itu sifatnya kepada individu ataupun kelompok ataupun sudah ada tujuannya, ya kan? Penetapan itu seperti misalnya penetapan perubahan nama ataupun penetapan perubahan jalan dan sebagainya, ditujukan kepada sudah jelas tujuannya. Nah, penetapan ini dibuat dengan tujuan ataupun sasaran subjeknya yang sudah jelas. Nah, sedangkan peraturan dia masih abstrak atau tidak jelas ini ditujukan kepada siapa. Jadi hanya bersifat umum, ya kan, ataupun abstrak, belum bisa dipastikan. Sedangkan penetapan dia sudah konkret. Nah, sudah konkret untuk tujuan dibuatnya penetapan tersebut. Tapi sama-sama menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang melaksanakannya. Nah, itu persamaannya, sama-sama menimbulkan akibat hukum dan bagi mereka yang melaksanakannya. Nah, jadi bagaimana politik hukum itu menggantikan dan menciptakan hukum yang baru, itu tadi ius constituendum, ya kan? Hukum yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana hukum itu menjadi panglima tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dapat kita artikan adalah politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku, yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya kan? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi hukum melihat, ya kan,
kebijakan dalam melihat bagaimana hukum yang akan berjalan, berarti yang di masa yang akan datang sedang berjalan dan telah berlaku, atau akan mulai dia nanti diterapkan hukum ini. Nah, diambil kan gitu dia. Nah, jadi kebijakan itu diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dalam hidup, yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat. Makanya secara tidak langsung kebiasaan itu merupakan dasar lahirnya segala hukum yang ada di Indonesia. Ya kan? Nah, undang-undang IT lahir karena kebiasaan masyarakat menggunakan teknologi itu bukan untuk tujuan yang baik, tetapi untuk tujuan merugikan orang lain. Membuli, memfitnah, menipu, dan sebagainya. Maka lahirlah hukum. Kan gitu, tumbuh dan hidup ini. Ya kan? Nah, kemudian yang sekarang lagi kemarin, Indra Kents, trading. Nah, ternyata dilihat setelah lama, nah ini malah seperti judi, ya kan? Nah, kalau di luar negeri tidak, hampir sama ya semuanya. Yang namanya investasi itu adalah judi. Nah, tetapi trading ini belum mendapatkan posisi yang legal. Nah, kenapa? Lebih banyak orang sekarang menanam kemarin investasi uangnya ke trading ketimbang ke pasar modal. Kan gitu, ke bursa efek. Nah, ini mengakibatkan banyak saham yang anjlok. Ya, terutama BUMN banyak yang merugi kan gitu. Nah, akhirnya lah dibuatlah dia celah hukum tadi bahwa trading itu adalah judi. Sama nggak ketika kita investasi saham, ketika kita beli lembar saham, kan mencari untung-untungan juga. Nah, ketika sahamnya anjlok, ya habis rugi kita. Ketika dia tinggi, nah kan nambah uang yang kita masukkan. Nah, bedanya kan trading ini keuntungan yang didapat ataupun hasil yang dari investasi itu sangat tinggi ketimbang saham dari bursa efek misalnya. Ya, silakan Bang Fadel. Raise hand dia. Pak, izin Mbak ya. Bukan mau melangkahi jawaban Bapak nih. Trading itu dagang, Mbak. Iya, saya paham. Ya, Iya, jual mata uang asing. Tetapi kan itu tadi, karena wajar ketika dagang udah jelas-jelas tuh. Indra Cash tuh udah jelas-jelas binary option itu judi memang. Kalau yang lainnya trading itu. Di sana memang legal, Pak. Legal. Saya sependapat. Legal. Apalagi kayak binomo, Olimtrade dan sebagainya gitu. Di luar sana legal gitu. Legal. Karena payung hukumnya juga ada kan. Sama kayak kalau di kripto tuh jatuhnya future ya, future Binance gitu. Iya. Itu bisa pakai margin, bisa pakai leverage 125 kali. Contoh modal cuma $10 bisa jadi $125.000. Gila kan? Saya buka sedikit ya kan. Ternyata sudah ada yang ahli trading di sini. Ayo, siapa yang mau belajar sama Pak? Ahli karena iya. saya dengar juga kan. Benar. Saya paham. Karena memang satu perdagangan itu ya kita pasti mendapatkan keuntungan. Iya. Karena saya juga kemarin legal hukumnya di perusahaan trading. Ya, iya. Jadi sempat ya apa juga dengan kebijakan itu kan gitu. Nah, kalau di saham juga ada Pak judinya gitu. Sama semuanya itu dia. Juga ada namanya waran, itulah judinya saham gitu. Betul. Waran lu ya judinya saham gitu. Masa harga per lembar itu 1 perak
contoh kayak kejadian, kita sebut aja lah namanya, warannya Pola itu bisa terbang sampai 32.000% gitu, dengan modal 1 juta bisa bawa pulang Fortuner gitu. Makanya Bejok itu kena kasus Jiwasraya karena Iya. dia short selling, habis itu beli dia short sellingnya BNI, habis itu beli lagi BNI gitu. Maaf Bang Fadel, Dia beli lagi, dia cuma sendal, dia pulang bawa Fortuner gitu. Makanya dia kena kasus Jiwasraya gitu. Karena dia memainkan profit dari asuransi untuk diterjun jual beli kan, yang sangat kan gitu. Nah, Kayak iya. gitu sih, Pak. Ya, jadi maksud saya kaitannya ke politik hukum ini ya kan, bagaimana ternyata pemerintah itu merubah ya kan nilai-nilai yang tumbuh tadi itu ini bisa menguntungkan si penguasa atau tidak kan gitu. Nah, ternyata hal ini tidak menguntungkan, padahal ini ya sesuatu kebijakan tadi tidak boleh menjadi alat bagi penguasa untuk memuluskan keinginannya. Makanya saya katakan, saya ambil contoh kan gitu, yang Iya. lagi trending tadi. Nah, memunculkan satu politik hukum kan gitu. Nah, kenapa banyaknya ya kan yang perusahaan-perusahaan utama pemerintah anjlok kan gitu akibat banyaknya perusahaan trading di Indonesia. Nah, kita kasih kesempatan nih kepada siapa? Bang Roy Prananta. Silakan. Apa nih? Raise hand, silakan. Atau mau coba-coba raise hand-nya aja nih. Oke. Nah, jadi itu makanya saya selalu mengambil contoh dengan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi gitu. Jadi politik hukum itu bukan menjadikan kebijakan yang menguntungkan bagi penguasa, tetapi menguntungkan bagi si masyarakat. Nah, sepanjang kalau saya kaji daripada yang dikatakan tadi teman kita, nah ini tidak ada menimbulkan kerugian apalagi kepada negara, kan gitu. Nah, apalagi yang namanya sifatnya judi, segala sesuatu juga tidak ada di kehidupan kita yang tidak berkaitan dengan untung rugi, ya kan? Bank juga menetapkan bunga adalah untuk mencari keuntungan. Nah, segala sesuatu yang mengharapkan keuntungan itu juga sudah termasuk judi. Nah, tetapi itu tadi kan gitu. Nah, judinya ini kita tidak bisa menafsirkan ya kan harus adanya apa namanya nilai tambah daripada yang kita dapatkan. Tetapi harus dilihat kerugian yang dicapai dari judi ini bagaimana kan gitu. Nah, itulah kebijakan hukum di dalam menciptakan suatu hukum yang baru. Nah, untuk dapat memenuhi cita-cita hukum diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara. Tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Nah, jadi tetap menggunakan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, tadi saya katakan pemerintah tidak bisa menggunakan nafsunya, ya kan, ketika dalam membuat kebijakan. Dia harus melihat dulu nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu apakah ini memungkinkan
ya kan? Nah, kalau ini memungkinkan baru bisa dijadikannya. Kenapa Bang Robi? Silakan. Mau izin kemana nih? Kok hilang? Enggak, Pak. Tadi ada sedikit aja Pak tadi kembali ke bagian saham Bursa Efek Pak. Oh, iya. Tadi mohon maaf Pak tadi Banyak ini pemain ini. yang saya dengar tadi Bapak bilang kalau saham Bursa Efek itu salah satu judi Pak. Nah, terputus sinyalnya kurang bagus. Maksud saya Teman-teman adalah mau masuk ke saham Pak, jadi takut gitu Pak. enggak. Jadi Pak maksud Robi, saya Pak, itu adalah saya ingin menjawab aja Pak pertanyaan dari Pak Robi gitu. silakan. Ini terkait saham ya Bang. Abang kalau misalnya pakai analisa fundamental, abang suatu perusahaan dan abang kenal dengan perusahaan itu nggak judi. Itu nggak judi. Udah. Itu nggak judi. Ketika abang beli suatu saham yang abang nggak tahu perusahaannya apa, nggak kenal produknya apa, abang hantam 1 miliar 10 papan, habis itu abang short selling, abang beli lagi, itu judi Bang. Bener, Itu pernah kejadian di Waran, itu pernah terjadi di Waran Bang. Waran yang kemarin aja lah, warannya Pola, warannya BSBK, dan waran-waran lainnya gitu. Itu bisa terbang sampai 100.000%, bisa sampai terbang 32%. Apalagi salah satu saham yang baru-baru diangkat di bulan berapa? Di bulan 6 atau bulan 7 itu terigu. Produknya terigu, nama sahamnya TRGU, Adro, ADMR. Kita sebut aja namanya sekarang, nggak apa-apa. Karena kita lagi dalam pembelajaran kan. Kita sebarkan kemana-mana. Kalau disebarkan kemana-mana saya yang bahaya gitu, dikejar-kejar OJK, nanti dikejar-kejar sama Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi saham itu bisa judi juga Bang. Kalau abang tektok sana tektok sini, abang asal beli asal apa, itu judi gitu. Tapi kalau abang betul-betul abang riset, abang baca data, abang baca laporan keuangannya, abang baca neraca dan kas arus masuk keluar duitnya, itu nggak judi Bang. Abang membeli suatu perusahaan, abang kenal betul perusahaannya, itu nggak judi. Iya. Itu Bang. Sorry Bang, potong ya Bang. Saya rasa Bang, menurut saya itu salah Bang, itu bukan judi. Karena kita ada istilahnya Bang, kalau di dalam saham itu namanya trading. Jadi beda, trading kita beda dengan investasi. Kalau yang abang sebutkan itu trading Bang. Jadi kalau misalnya kayak abang sampaikan, itu kayaknya jarang ada. Kalau saya bilang bagi investor ya, tapi kalau misalnya itu merupakan mafia, yang kalau abang sebutkan tadi itu bukan investor Bang. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini Yang disebutkan tadi kan itu kan kita tidak tahu bagaimana. Ada kan memang investor memang mau punya ada suatu hal yang mau membeli hal itu. Jadi kita nggak bisa bilang dia judi. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang lain kalau misalnya abang bilang sana, kalau misalnya abang bilang kayak kejadiannya friend lah, kayak kejadiannya friend, Pak Bekti Supikna beli 500.000 lembar. Itu dia beli 500.000 lembar pada saat itu booming kemarin di TikTok. Dia untung 10 miliar atau 10 miliar gitu dari hasil friend. Itu nggak judi Bang, itu trading, itu pure trading gitu. Kalau abang kayak mana? Karena itu beda Bang. Beda sekarang Bang. Kalau misalnya mau kecil, dia pengen beda ceritanya Bang. Yang saya singgung tadi Bursa Efek. Ada mata kuliah aja. Karena kalau kita Bursa Efek Bang, kita selain membantu pemerintah, kita juga membantu. Kembali ke konteks saja Pak. Gini. Bentar Pak, izin Pak. Oke ya. Izin kita Pak, Riki Pak. Untuk masalah ini. Nah, arti Definisi. saya maksudnya adalah ya kan kaitannya dengan materi kita. Nah, contoh yang sangat sedang trending gitu. Nah, bagaimana tadi saya katakan bagaimana kita bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dari segi kita mencari sebuah keuntungan, maka ya kan
sesuatu yang ingin mencari sebuah keuntungan yang dengan cepat itu sama dengan diartikan bisa dengan judi. Tapi ketika kita menggunakan itu adalah untuk menjadikan sebuah pekerjaan, kan gitu, penghasilan, menjadi membantu kepada suatu perusahaan misalnya kan, nah atau tujuan berdagang, nah itu lain lagi perspektifnya. Nah itu dia. Nah jadi bukan dalam kaitan menyatakan segala sesuatu yang memperoleh keuntungan itu adalah judi, tetapi pada dasarnya kan gitu, untung-untungan kan bahasanya. Nah, jadi kembali lagi ke materi kita, itu tertarik nanti akan ada bahasannya di pasar modal, itu ada mata kuliahnya investasi dan pasar modal. Kalau yang saudara ambil hukum perdata ataupun hukum bisnis kalau nggak salah ada nanti di kurikulum yang baru. Ada ATN, ekonomi kalau nggak salah, ekonomi ada nanti. Nah, di situ Hukum bisnis ada, Pak. Nah, di dalam hukum bisnis nanti itu akan dikaji lebih dalam, ya kan, oleh dosennya. Mudah-mudahan dosennya memang ahli di dalam bidang itu. Nah, karena saya buka sedikit aja, berarti ada yang memiliki pekerjaan sampingan untuk berinvestasi, itu sangat sebenarnya baik, ya kan, untuk membantu perusahaan-perusahaan lokal yang ada di negara kita. Nah, baik, kita lanjutkan bagaimana politik hukum itu berlaku di Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya kan, kita telah mengamanatkan cita-cita bagi kebijakan ataupun arah politik Indonesia, ya kan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, nah gitu, maka rakyat Indonesia dengan ini kan gitu menyatakan kemerdekaannya dan segala macamnya. Nah, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, inilah menunjukkan arah daripada hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan arah daripada hukum kita. Kebijakan hukum yang ada di Indonesia, politik hukum di Indonesia itu ada di pembukaan dan Pancasila. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita ada kaitannya dengan Tuhan. Kehidupan kita ada kaitannya dengan sosial, kan? Kehidupan kita, tujuan hukum ada untuk kemakmuran. Jadi mudah kita menemukan politik hukum di Indonesia kan gitu. Nah, perkembangannya di Indonesia, ya kan, awal terdapat dalam 4 masa, yaitu dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, yang masih menjadi perdebatan sengit antara mempertahankan dengan memperbaharuinya, ya kan, dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat. Nah, seperti sekarang KUHP pidana sama BW ini dipertahankan atau diperbarui sampai sekarang masih belum. Kenapa belum ada menimbulkan kepastian hukum? Karena kita masih menghendaki diberlakukannya hukum-hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat menjadi hukum nasional kita. Dan kelompok lain malah mengusulkan hukum Islam sebagai hukum nasional, gitu. Karena kita sudah sepakat sejarah hukum mengatakan sebelum penjajah masuk, hukum yang ada di Indonesia itu adalah hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat dilihat dari sistem kerajaan, hukum Islam ketika masuknya para pedagang-pedagang dari negara Arab ke Indonesia.
ke Nusantara tepatnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana politik hukum Indonesia pada masa kemerdekaan. Hukum Indonesia baru berdiri setelah terjadinya vacuum of power, di mana Jepang kalah dalam Perang Dunia, kan gitu. Nah, inilah merupakan kesempatan Indonesia untuk melakukan merdeka. Namun Indonesia dihadapkan pada dua persimpangan dalam menentukan sistem hukum nasional. Dan seperti apa bagi bangsa dan negara? Apakah menggunakan sistem hukum kolonial yang sudah ada atau menggunakan sistem hukum rakyat dengan segala keaneka ragamnya dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan? Apakah itu mungkin kan? Akhirnya ditetapkanlah menggunakan sistem hukum kolonial dengan hukum agama dan hukum adat di Indonesia. Jadi hukum kita adalah merupakan gabungan dari hukum kolonial dengan hukum agama dan hukum adat. Hal itu terjadi karena berbagai kesulitan yang timbul karena keanekaragaman hukum rakyat yang umumnya tak terrumus secara eksplisit, bahkan juga karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern. Nah, serta pula profesionalisasi penyelenggaraannya telah terlanjur tercipta. Nah, ditambah lagi ada hukum agama yang mengedepankan kitab suci sebagai hukum material di negara kita. Nah, oleh pemerintah, hal ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Maka di dalam hukum kita, ya kan, ada mengenai hukum agama, ada mengenai hukum adat, dan ada mengenai hukum kolonial Belanda. Hukum agama bisa kita lihat di dalam hukum perkawinan dan waris. Hukum adat bisa kita lihat di dalam hukum agraria kita. Nah, hukum kolonial bisa kita lihat di dalam kitab suci kita, yaitu BW dan Kawapidanan. Nah, inilah memutuskan bahwa politik hukum kebijakan hukum yang digunakan adalah hukum kolonial Belanda, hukum agama, dan hukum adat. Nah, bagaimana ketika masa Orde Lama? Nah, ketika era Orde Lama yaitu pada tahun 50 sampai 59 di mana Presiden Soekarno pemerintah menggunakan konstitusi RIS atau Undang-Undang sementara 1950. Periode ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sebelum RIS dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, sejak 1950 negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Nah, pernah saya katakan, ya kan, kalau bisa dilihat Indonesia sebenarnya terbentuk merdekanya ataupun bersatunya bukan di tahun 45, namun dikumandangkanlah tahun 45. Kenapa masih adanya perubahan-perubahan sistem hukum kita, ya kan? Nah, Indonesia RIS. Nah, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar.
Nah, ada 7 kabinet pada masa itu, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, dan Kabinet Ali Sastromijoyo II, dan Kabinet Juanda. Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan tidak mandiri. Oleh karena berada di bawah kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden Soekarno. Nah, jadi pada masa ini kebijakan politik kita masih belum memiliki arah tujuan yang pasti, karena masih adanya campur tangan dari negara asing untuk menduduki Indonesia. Hal ini mengakibatkan politik yang tidak stabil. Nah, pada masa Orde Lama banyak melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Demokrasi yang berlaku, demokrasi terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan otoriter. Nah, ada beberapa penyimpangan tersebut kita bisa lihat. Ada kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR dan DPA yang pada waktu itu dibentuk oleh presiden. MPR, DPR, dan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Nah, hal ini yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Dulu kan Soekarno mau dijadikan sebagai presiden seumur hidup. Nah, pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri. Nah, demikian MPR dan DPR berada di bawah presiden. Pemimpinan MA diberi status menteri juga, sehingga kekuasaan mereka tidak merdeka ataupun tidak mandiri dalam menyelesaikan satu permasalahan. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang. Namun presiden membuat penetapannya sendiri tanpa ada campur tangan dari DPR. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu ada Front Nasional. Nah, inilah sebenarnya Front Nasional ini untuk membantu presiden, tapi lama laut inilah yang menjadi cikal bakal pemberontakan yang lahirnya PKI kan, dibubarkan itu Front Nasional, muncullah dia PKI. Presiden membubarkan DPR, padahal menurut konstitusi presiden tidak bisa membubarkan DPR. Nah, inilah yang terjadi pada masa Orde Lama. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, dengan adanya Super Semar ya, Surat Perintah 11 Maret, merubahlah tatanan kehidupan sistem pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, sama dalam kebijakan politik. Nah, itu dengan dikeluarkannya MPRS tahun 2000 nomor 20 ya, menetapkan sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan harus melaksanakan Undang-Undang Dasar. Secara murni dan konsekuensi, yaitu Pancasila. Seperti tadi saya katakan, politik hukum kita adalah sumbernya dari Pancasila dan pembukaan. Pada pembangunan 5 tahun merupakan rule of law, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana hukum difungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, proses pembangunan, melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk
merelevansi permasalahan hukum. Nah, akan tetapi ya kan sama dengan halnya OD lama, kebijakan hukum yang berlaku pada masa OD baru juga mengalami penyimpangan-penyimpangan. Ya, di mana hukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang atau tidak responsif. Apalagi pada masa itu hanya hukum hanya sebagai pendukung pembangunan ekonomi karena pembangunan dari pelita 1 sampai dengan pelita 6. Apa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru? Yang pertama terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. Nah, kita bisa lihat ya kan bahwa pemerintah daerah itu diangkat oleh presiden dan kebanyakan yang memimpinnya sama seperti kolonial Belanda, yaitu dari angkatan bersenjata kan ABRI pada masa itu. Nah, jadi sehingga presiden memiliki kekuasaan untuk mengatur daerah yang ada di NKRI. Kemudian berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah ataupun presiden. Nah, pemilu dilaksanakan secara tidak demokrasi. Kenapa? Adanya pembatasan partai politik yang memungkinkan presiden terus-menerus dipilih kembali. Ya kan, kita mengetahui pada masa Orde Baru tidak bisa banyak partai politik. Nah, paling banyak hanya 3 atau sampai dengan 5. Nah, itu hanya sebagai partai pendukung dari partai penguasa. Nah, memungkinkan presiden untuk dipilih kembali. Nah, tidak ada batasan pada saat itu berapa periode presiden dapat mencalonkan kembali menjadi seorang presiden. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, di mana Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Nah, persatuan misalnya ya yang dikatakan bersatu itu semua daerah itu harus ngikutin keinginan pusat. Kemudian pembatasan hak politik, pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, kemudian membutuhkan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional. Kemudian pada masa Orde Baru dianggap telah terjadi KKN yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan. Nah, dan baru pada masa era reformasi nanti bisa sambil dibaca ya kan, kita waktunya sudah lewat nantinya, belum di absen ya kan. Bentar ya, saya absen mana absennya ini. Ini sampai saya tutup nggak nampak absennya. Baik, Abrik ada, saya mau didengarkan sambil lihat juga di tabel siapa yang hadir. Apriani Sihotang. Nah, Apriani. Saya Pak. Oke. Cut Ramadan. Saya Pak. Oke. Denny Prima Pasaribu. Ada Denny Prima. Udah nggak ada lagi, Pak. Oh, nggak ada lagi. Diki Dewantara. Akhir, Pak. Oke.
Dionsius. Hadir, Pak. Fadul Muhammad hadir. Farhan Setiawan. Ada Farhan Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Faris Naufal Septian. Hadir, Pak. Fitrilia Sadila. Hadir, Pak. Fendi Sihotang. Hadir, Pak. Indah Evita Sari. Ada Indah? Yesianti Manalu. Hadir, Pak. Indah, memang ada ya si Indah. Oke. Kevin Felix. Hadir, Pak. Oke. Lola Novita. Hadir, Pak. Oke. Manase Jody. Ada Jody. Rizky Samosir. Ada Rizky Samosir. Iqbal Rifai. Hadir. Ricky Ricardo. Ada Rizal Mahmuda. Hadir, Pak. Oke. Rizka Derviora. Robi Prananta Munte. Hadir, Pak. Ya. Satria Hidayat. Hadir, Pak. Ada Pak Syariah Effendi. Hadir, Pak. Dina Apriska. Hadir, Pak. Oke, yang nggak hadir Halo, Pak. 1, 2. Halo, Pak. Pak. Manase. Oh, Bang Manasi ada itu kan? masuk, Pak. Bang Manasi masuk itu, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, Rizky Samosir hadir, nggak ada? Belum ada kabar, Pak. Nggak ada ya, di sini pun nggak ada ya. Pakainya Manase aja ya. Pak, tadi saya Indah udah, Pak. Indah Evita Sari. Pak. Nah itu. Berarti tadi pas di absen putus jaringannya. Iya, Pak, kepencet. Deni Prima ada nggak? Deni. Oh itu memang nggak ada lagi ya Deni Prima ya. Nggak ada lagi, Pak. Oke, berarti tinggal Rizky Samosir ya sama Rizka. Rizka ada? Di sini nggak ada Rizka. Oh, Rizka tadi izin, Pak. Lupa menyampaikannya, Pak. Oke, kemana dia? Katanya masih ada rapat kantor, katanya, Pak. Saya nggak tahu kantor mana. Oh, nggak dibilang ya kantor mana ya. Iya, Pak. Rapat aja ini karena hujan ini rapatnya lagi jadi lama dia ya kan. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya kan, banyak pertanyaan dan ada perdebatan, tetapi memang sangat menarik ketika kita membahas mengenai investasi dan pasar modal. Itu akan banyak pembahasan-pembahasan, tetapi kita tidak membahas itu hanya sebagai contoh tadi, namun ternyata banyak daya tariknya contoh yang saya tarik. Nah, itu nanti kita akan bahas secara tersendiri dengan forum di luar daripada materi. Baik, demikian. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Salam saya buat keluarga semuanya. Selamat Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Terima Pak. kasih, Pak. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Nah, terima kasih.